Selamat datang di penerimaan mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut ini adalah panduan mengikuti tes online di jalur mandiri. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengikuti ujian ini adalah 1. Laptop atau PC atau all-in-one PC yang memiliki kamera dan berfungsi dengan baik, karena selama proses pengerjaan soal, peserta akan diawasi melalui kamera yang berada di perangkatnya. 2. Browser Google Chrome versi terbaru. Seluruh peserta disarankan untuk menginstal browser Google Chrome dengan versi yang terbaru untuk mendukung kompatibilitas aplikasi dengan browsernya. Ketiga, internet yang cepat dan stabil. Untuk memastikan kelancaran selama proses mengerjakan soal, peserta diharapkan untuk menyediakan internet yang cepat dan stabil. Internet yang tidak stabil dapat menyebabkan beberapa permasalahan saat mengerjakan soal, di antaranya putusnya koneksi dengan server ataupun masalah-masalah yang lain. Selanjutnya, tes ini dapat diakses melalui link berikut, yaitu cbt.uin-malang.ac.id. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah silakan buka browser Google Chrome Anda. Lalu, pada bagian address bar atau kolom alamat, silakan ketikkan cbt.uin-malang.ac.id, lalu tekan enter. Setelah itu peserta akan memasuki halaman awal atau halaman login dari aplikasi tes ini. Selanjutnya silakan login menggunakan username dan password yang telah dimiliki. Username adalah ID pendaftaran yang tercantum pada kartu peserta, sedangkan passwordnya adalah password bank yang tercantum pada slip pembayaran. Setelah berhasil login, halaman awal yang akan tampil adalah seperti ini. Sebelumnya mohon dipastikan bahwasannya nama yang berada di bagian atas ataupun yang berada di bagian kanan tengah ini adalah nama peserta yang bersangkutan. Jika nama tidak sesuai, harap melapor ke admin atau ke helpdesk. Nama terdiri dari nama lengkap peserta dan juga nomor tes. Selanjutnya, pada bagian tengah, ini merupakan ruang tes yang harus dimasuki oleh peserta. Tertulis Mandiri IPA 1, menandakan bahwasanya ini merupakan ruang untuk IPA 1. Untuk ruangan yang lain akan tertulis berbeda, misalnya IPA 2, IPA 3, dan seterusnya, ataupun IPS 1, IPS 2, dan seterusnya. Lalu, klik masuk tes. Tes ini terdiri dari 2 tes. Yang pertama adalah tes preferensi dan potensi akademik. Yang kedua adalah tes kompetensi dasar dan kemampuan bidang. Untuk mengerjakan tes, harus dikerjakan berurutan dari tes preferensi dan tes akademik terlebih dahulu, baru selanjutnya mengerjakan tes kompetensi dasar dan kemampuan bidang. Selanjutnya silakan klik pada tes yang akan dikerjakan. Pada halaman ini, di bagian kiri atas terdapat notifikasi untuk menggunakan kamera. Peserta tes harus mengklik allow atau izinkan agar aplikasi ini dapat mengakses kamera yang berada di perangkatnya. Jika diklik block, maka aplikasi tidak dapat mengakses kamera sehingga peserta tidak dapat mengerjakan tesnya. Diklik allow. Selanjutnya, pada bagian tengah ini terdapat beberapa keterangan. Yang pertama, tes ini akan dibuka pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, beserta jamnya. Begitu juga, tes ini akan ditutup pada hari dan tanggal dan jam yang telah ditentukan. Sehingga, jika tes ini melewati jam tutup, maka tes ini akan secara otomatis tertutup, meskipun peserta belum selesai mengerjakan semua soal. Selanjutnya, klik kerjakan sekarang.
lalu akan muncul halaman seperti ini. Pastikan yang berada di layar ini adalah peserta yang sedang atau yang akan mengerjakan tesnya. Jika gambar yang tampil di sini bukan gambar peserta, melainkan misalnya gambar aplikasi yang lain, aplikasi webcam, maka peserta diharuskan untuk merubah setting terlebih dahulu yang akan dijelaskan pada bagian akhir nanti. Selanjutnya klik setuju, lalu klik mulai mengerjakan. Pada tes preferensi, bentuk soalnya adalah dengan cara drag and drop. Cara mengerjakannya adalah seperti yang telah dicantumkan dalam petunjuk di atas ini. Silahkan urutkan ketiga pernyataan berikut dari yang paling sesuai sampai paling yang tidak sesuai dengan diri Anda. Pernyataan paling sesuai silahkan diletakkan paling atas dan pernyataan paling tidak sesuai silahkan diletakkan paling bawah dengan cara drag and drop. Misalnya seperti ini. Setelah selesai, maka untuk melanjutkan ke soal selanjutnya, bisa diklik halaman selanjutnya atau bisa diklik nomor yang berada di bagian kanan ini. Untuk tes potensi akademik, soalnya berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Peserta memilih jawaban yang dianggap paling benar. Selanjutnya, klik halaman selanjutnya. Langkah tersebut dilakukan sampai nomor terakhir. Jika telah selesai menjawab pertanyaan sampai nomor terakhir, untuk mengumpulkan jawaban, klik akhiri sesi. Setelah itu akan muncul halaman ringkasan seperti ini yang menandakan bahwasanya nomor 1 sudah dijawab, nomor 2 sudah dijawab, nomor 3 belum dijawab. Berarti jika ada soal yang belum dijawab, peserta harus kembali kepada soal tersebut. Cara kembalinya adalah dengan cara mengklik nomor soal yang belum dijawab. Soal yang sudah dijawab, tandanya warnanya akan berubah menjadi abu-abu, sedangkan yang belum dijawab akan tetap putih seperti ini. Jika telah selesai menjawab semua soal, untuk mengumpulkan, silakan scroll ke bagian paling bawah, klik kumpulkan jawaban, lalu sekali lagi. Mohon diperhatikan jika Anda telah klik kumpulkan jawaban pada bagian akhir ini, Anda tidak dapat lagi mengoreksi jawaban sebelumnya. Jika muncul halaman seperti ini menandakan bahwasanya Anda telah selesai mengerjakan tes preferensi dan potensi akademik. Selanjutnya, untuk mengerjakan tes yang kedua, klik kembali ke pilihan soal. Lalu ulangi langkah serupa. Untuk tata cara mengerjakan tes yang kedua ini sama dengan tes yang pertama. Setelah selesai mengerjakan tes kompetensi dasar dan kemampuan bidang, dan muncul halaman seperti ini menandakan bahwasannya Anda telah selesai mengerjakan semua tes. Selanjutnya, Anda dapat meninggalkan atau dapat logout dari aplikasi ini dengan cara klik bagian nama di kanan atas, kemudian klik keluar. Bagian selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin saja muncul saat akan atau saat sedang mengerjakan tes. Yang pertama adalah kesalahan login. Jika muncul notifikasi kesalahan login seperti ini saat Anda mencoba login, biasanya itu terjadi karena peserta kurang tepat saat mengetikkan username ataupun passwordnya. Solusinya adalah silakan diulangi lagi dengan mengetikkan username dan password yang benar dan tepat. Yang kedua, permasalahan akses kamera. Setelah klik allow pada notifikasi untuk menggunakan kamera, namun pada halaman masih tercantum please allow camera access in your browser, dalam artian
browser saat ini belum bisa mengakses kamera Anda, maka cara yang harus dilakukan adalah pada bagian kanan atas, di bagian atas nama, terdapat icon kamera. Diklik, lalu pastikan bahwasanya opsi yang terpilih adalah yang Always Allow atau izinkan selalu. Setelah itu, klik Done. Lalu, refresh atau reloadlah halaman ini dengan cara klik panah melingkar di bagian kiri atas atau ditekan F5. Jika notifikasi Please Allow Your Camera ini sudah tidak muncul atau sudah menghilang, maka peserta sudah bisa mengerjakan atau bisa mulai mengerjakan. Yang ketiga, saat peserta klik kerjakan sekarang, namun pada halaman notifikasi ini yang muncul bukan wajah peserta, melainkan aplikasi webcam yang lain, maka peserta harus merubah settingnya terlebih dahulu agar wajah peserta terdeteksi melalui kamera. Karena jika wajah peserta tidak terdeteksi melalui kamera, peserta akan didiskualifikasi dari tes ini. Caranya adalah sebagai berikut. Klik batal, lalu kembali ke icon di bagian kanan atas, icon kamera, diklik, lalu klik manage. Pada bagian atas ini silakan diklik, lalu pilihlah dengan kamera dengan nama USB 2 atau biasanya juga dengan integrated kamera ataupun yang lain. Setelah itu, refresh kembali halaman ini, lalu klik kerjakan sekarang lagi. Nah, jika sudah seperti ini, berarti setting kamera sudah benar dan peserta dapat melanjutkan untuk mengerjakan soal. Yang keempat, jika saat mengerjakan soal, kemudian tiba-tiba kamera Anda terputus, sehingga Anda tidak bisa klik halaman selanjutnya, maka cara yang harus dilakukan adalah merefresh kembali halaman tersebut, hingga tombol halaman selanjutnya ini akan aktif kembali. Yang kelima, jika saat mengerjakan, tiba-tiba koneksi Anda terputus dengan notifikasi seperti ini, ataupun notifikasi yang lain yang disebabkan oleh jaringan internet Anda, maka yang harus dilakukan adalah merefresh atau mereload halaman ini. Sampai halaman tes kembali muncul. Demikianlah panduan tes online pada jalur mandiri di penerimaan mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Semoga bermanfaat dan dimengerti oleh peserta.